Bab 2169. Ada di situ. Wajah Ginting Hugo sedikit pucat, tangan dan kakinya lemah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Grey Z dan yang lainnya diizinkan untuk membawanya kembali ke ruang belajar. Cepat, cepat. Segera, semua orang membawa Ginting Hugo kembali ke ruang kerja. Kalian semua keluar. Teriak pria itu, membiarkan Grey Z dan yang lainnya keluar terlebih dahulu. Ginting Hugo diracun, dan itu adalah racun yang mereka gunakan untuk meracuni orang lain. Tentu saja, penawarnya adalah hal yang sangat penting. Bagaimana bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain, terutama murid-murid yang lebih rendah ini? Ya, para murid berjalan keluar. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengikuti mereka keluar. Di ruang kerja, hanya Ginting Hugo dan pembantu rumah tangga yang tersisa. Master Sekte, di mana penawarnya? Kepala pelayan bertanya. Anda harus bergegas untuk detoksifikasi. Dia khawatir dan cemas. Ginting Hugo bersandar di sana dan menunjuk ke rak bukunya. Ada mekanisme di balik rak buku, bukalah. Pengurus rumah tangga buru-buru berjalan ke rak buku, memasukkan tangannya ke dalam rak buku dan meraba-raba. Setelah beberapa saat, dia merasakan tonjolan, meraihnya dan memutarnya dengan keras, dan di rak buku segera terdengar suara klik. Rak buku bergerak perlahan, memperlihatkan sebuah lubang. Ada di situ, keluarkan. Ginting Hugo terlihat sedikit lelah dan mengangguk. Kepala pelayan buru-buru berkata, "Ya, saya akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada Master Sekte." Dia mengulurkan tangannya dan membuka tutupnya, dan tiba-tiba bayangan gelap bergegas keluar, dan sebelum pelayan itu bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Pelayan itu tiba-tiba berteriak, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan membantingnya. Ternyata itu adalah ular berbisa. Master Sekte. Wajah pengurus rumah itu ngeri, pusing dan bingung, sungguh ular yang mengerikan. Dia bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, wajahnya menjadi hitam, darahnya membeku, dan dia jatuh ke lantai dengan keras, tidak bisa bergerak. Ginting Hugo meliriknya dan mendengus. Mau berpura-pura? Jika bukan karena kamu, siapa yang akan memiliki kesempatan ini? Dia berdiri, berjalan ke pengurus rumah tangga, dan menendang dengan kakinya, memastikan pengurus rumah tangga itu sudah mati. Dia berhati-hati, tetapi dia tidak akan mudah tertipu. Jika dia tidak berhati-hati dengan apa yang dia makan, dia pasti sudah lama mati. Brak! Pintu ruang belajar terbuka dan Ginting Hugo berdiri di sana. Orang-orang di luar pintu terkejut. Grey Z juga tidak menyangka Ginting Hugo tidak diracuni. Tidak, dia pasti diracuni. Dia melihat Ginting Hugo meminum sup dengan matanya sendiri. Mustahil untuk tidak diracuni. Satu-satunya penjelasan adalah dia sudah meminum obat penawarnya sebelum meminum supnya. Jadi, penawarnya ada padanya. Seret tubuhnya, kata Ginting Hugo enteng. Iya. Grey Z tidak segera melakukan rencananya, kesempatan ini tidak cocok. Tanpa diduga, Ginting Hugo mengambil risiko dengan membunuh semua orang yang diragukannya. Sayang sekali pelayan ini setia, tetapi dia masih dibunuh oleh Ginting Hugo yang mencurigakan. Khawatir dia bahkan tidak bisa mempercayainya sampai dia mati bahwa dirinya akan berakhir seperti ini. Grey Z masuk, dan pengurus rumah tangga tergeletak di tanah, wajahnya hitam, jelas diracuni, dan di sampingnya ada ular berbisa yang telah terbelah dua. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ginting Hugo sangat kejam. Tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga kejam terhadap rakyatnya sendiri. Pindahkan. Beberapa orang memindahkan tubuh kepala pelayan. Grey Z memperhatikan ruang kerja dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ginting Hugo sangat licik, dan Master Caplang di belakangnya bahkan lebih licik, dan tidak mudah untuk dihadapi.
Melihat tubuh pengurus rumah tangga disingkirkan, Ginting Hugo mendengus, ketidakpedulian di wajahnya semakin kuat. Ingin membunuhnya. Ingin mendapatkan penawarnya. Ini tidak semudah itu. Dia sekarang lebih berhati-hati daripada orang lain dan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Suruh semua tetua datang ke aula. Perintah Ginting Hugo. Segera, aula sekte pintu langit. Ginting Hugo duduk di kursi penguasa, memandangi para tetua di bawah. Saya tidak punya kesabaran lagi, kata Ginting Hugo langsung. Apa reaksi sekte-sekte itu sekarang? Apakah mereka sudah menyerah? Bab 2170. Ultimatum. Master Sekte, belum. Beberapa tetua menggelengkan kepala. Mereka ingin kita melepaskan Master Sekte dan tetua mereka. Mimpi. Ginting Hugo mencibir. Tujuannya menangkap orang-orang itu adalah untuk memaksa mereka menyerahkan diri, sekarang ingin membiarkan mereka pergi. Sepertinya mereka tidak tahu rasa sakitnya. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Ginting Hugo. Beritahu mereka, mulai besok, jika mereka menunda 1 hari, aku akan membunuh 1 orang. Sampai semua tetua mereka, termasuk Master Sekte sudah mati, jadi tidak masalah apakah sekte ini menyerah atau tidak. Dia sedikit gila dan sedikit sombong. Sabar atau tidak sabar apa, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Master Sekte, melakukan ini. Aku khawatir itu akan memperburuk keadaan. Doni Hugo ragu-ragu. Meskipun dia selalu menjadi pendukung kuat Ginting Hugo, metode ini memang agak terlalu jauh. Penangkapan beberapa sekte besar dan mengancam mereka untuk menyerah sudah menjadi yang batas terakhir. Jika benar-benar membunuh mereka, dia khawatir itu akan membangkitkan kemarahan sekte lain. Bukan hal yang baik untuk jadi sasaran kemarahan publik. Mungkinkah kita tidak membuat keributan besar sekarang? Ginting Hugo menatapnya. Bagaimana mungkin sekte pintu langit ingin mencapai tujuan yang lebih besar tanpa menjadi kejam? Apa yang akan terjadi di dalam gerbang gunung sekarang? Tidak ada seorang pun yang menghalangi, kita tidak punya banyak waktu, tidakkah kamu mengerti? Doni Hugo mengangguk. Aku tahu. Karena kamu tahu, maka jangan bicara omong kosong. Ginting Hugo berkata. Kirim pesanku dan berikan sekte lain ultimatum. Jika tidak, biarkan mereka semua dihancurkan. Dia memiliki wajah gila dan sangat kuat. Beberapa tetua saling memandang, tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan mengangguk. Ginting Hugo gila, mereka bisa merasakannya. Sejak awal, mereka semua mendukung aliansi dengan sekte lain, karena ini adalah kesempatan bagus untuk sekte pintu langit. Tetapi setelah aliansi dipisahkan, Ginting Hugo ingin mengendalikan beberapa sekte, meracuni dan menangkap master dan tetua sekte lain. Mereka sama-sama dapat terima, dan bahkan berpikir bahwa ini adalah cara terbaik. Tapi sekarang Ginting Hugo sepertinya sudah sedikit melewati batasnya, untuk mencapai tujuannya, melakukan segala cara. Tetua Doni Hugo, tolong bujuk sekte master lagi. Kita telah berjalan di tepi tebing dan mengancam sekte lain. Ini telah mencapai batasnya. Jika benar-benar membunuh master sekte itu, mereka akan melawan kita sampai mati. Apa yang terjadi dengan sekte pintu langit hari itu? Ya, sekte lain bukanlah kesemek yang lembut. Doni Hugo sedikit mengernyit, tidak mengatakan apa-apa, melambai dan pergi. Begitu dia kembali ke ruang kerjanya anak buahnya datang. Pelayan itu sudah mati. Hah? Doni Hugo mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Master sekte curiga bahwa kepala pelayan telah meracuninya dan dia membunuhnya sendiri. Murid Doni Hugo menyusut, Ginting Hugo benar-benar gila. Apakah itu perlu? Dia bahkan membunuh kepala pelayan. Itu adalah orang yang telah merawatnya selama lebih dari 10 tahun, dan Ginting Hugo bahkan meragukannya.
Bagaimana dengan dirinya? Ada juga Penatua Huna, yang tampaknya telah kehilangan obat saraf lunak dan dihukum oleh Master Sekte. Dia masih berlutut di depan aula leluhur dan tidak memberinya makanan apapun. Penatua Huna, itu adalah penatua tertua di Sekte Pintu Langit. Meski dia bisa dianggap sebagai penatua yang aneh, tapi dia benar-benar bisa melakukan sesuatu. Doni Hugo mengepalkan tinjunya dan merasa ada yang salah. Ginting Hugo tampaknya telah memasuki keadaan yang aneh. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata siapapun, dan jatuh ke dunianya sendiri, seperti yang dia inginkan. Jika ini semua murni Sekte Pintu Langit, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi sekarang, dia jelas sedikit salah. Wajah Doni Hugo rumit, dan tidak tahu apa yang terjadi pada Ginting Hugo. Tindakan berturut-turutnya tidak hanya membuat khawatir Doni Hugo saja, tetapi beberapa tetua lainnya sama-sama khawatir. Aku akan pergi ke Sekte Master. Master. Doni Hugo bangkit dan pergi.